Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Widianingsih dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering B dengan NIM 19,34646415. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum yang ketujuh, yaitu menggunakan interrupt dalam microcontroller Atmega 8535. Apa sih sebenarnya interrupt itu? Interrupt adalah kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU, kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU. Setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, CPU kembali mengerjakan instruksi program utama. Jadi interrupt di sini tuh kayak sejenis interupsi gitu loh. Interupsi kalau misalnya kita ada orang ngomong terus kita menginterupsi, seperti itu. Interrupt itu bahasa kasarnya seperti itu. Di sini port yang berfungsi sebagai interrupt eksternal adalah port D.2 atau PD2, yaitu INT 0, port D.3 atau PD3 yaitu INT1, dan port B.2 atau PP2 yaitu INT2. Jadi ada 3 ya yang berfungsi sebagai interrupt eksternal. Selanjutnya, di dalam microcontroller AVR terdapat 21 interrupt baik eksternal maupun internal. Interrupt tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Jadi di sini ada tabel dari 1 sampai 2, ada 21 ya. Misalnya 0x000 itu berfungsi sebagai reset. Lalu 0x001 itu sebagai INT1, INT0, lalu 0x002 sebagai INT1 dan seterusnya. Dan interrupt ini mengerjakan dari interrupt yang terendah ke interrupt yang lebih tinggi. Jadi semisal ada 3 interrupt 0, interrupt 1, dan interrupt 2, maka interrupt ini akan mengerjakan interrupt dari yang rendah dulu. Jadi dikerjakan interrupt 0 dulu, kemudian baru interrupt 1, dan yang terakhir interrupt 2, seperti itu. Selanjutnya, register-register yang digunakan untuk interrupt meliputi MCU Control Register atau MCU-CR. Di sini ada 4 macam, yaitu low level, logical change, polling age, dan rising age. Jadi maksudnya di sini low level itu jadi interrupt akan berjalan ketika memiliki tegangan rendah, yaitu 0 tegangannya. Dan any logical itu interrupt akan berjalan ketika dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Kalau falling edge itu kebalikannya logical change, jadi interrupt akan berjalan ketika tegangannya tinggi menuju rendah. Dan yang terakhir, rising edge itu dapat menjalankan ketika bisa menjalankan semua. Jadi ketika tegangannya tinggi maupun rendah, interruptnya akan berjalan seperti itu. Kemudian ada MCU Control and Status Register atau MCU-CR. Ini ada ISC2, ini Falling Edge dan Rising Edge. Lalu ada Status Register atau SRG. Ini B7 atau Global Interrupt Enable. Kemudian ada General Interrupt Control Register atau GIC. Lalu ada General Interrupt Flag Register atau GIFR. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Karena kita sekarang sedang simulasi atau online, jadi kita menggunakan CodeVision AVR sebagai codingannya, dan rangkaiannya saya menggunakan Proteus. Selanjutnya ada prosedur pengerjaan, yaitu menggunakan satu interrupt maksud saya pertama, yaitu kita membuat rangkaian pada Proteus dulu dengan cara menghubungkan port C pada minimum sistem dengan soket jumper output pada trainer. Karena di sini saya menggunakan port C, jadi port C-nya sebagai outputannya gitu ya. Dan port D.2 atau INT0 dari minimum sistem ke soket IS1 pada trainer. IS1 di sini maksudnya push button. Rangkaiannya seperti ini kira-kira. Jadi
Di sini ada Atmega 8535, lalu ini ada IS1 atau push button. Saya menggunakan rangkaian pull down, yaitu ketika tidak ditekan akan berlogika 0 dan ketika ditekan akan berlogika 1. Dan ini outputannya pada port C berupa nyala LED seperti itu. Lalu kemudian membuka program CodeVision AVR, membuat project baru pada tab eksternal IRI, centang INT0, lalu pilih mode polling edge dan set port C sebagai output. Jadi langsung coba ya ini. Jadi caranya membuat itu seperti ini. File, new, kita pilih project. Oke, yes. Ditunggu sebentar. Jadi nanti tampilan seperti ini, lalu kita akan menyeting port C sebagai outputannya, karena tadi port C sebagai output, jadi disetting terlebih dahulu sampai bit ke-7. Kemudian pada eksternal IRI kita centang INT0, lalu kita pilih mode apa yang akan kita gunakan. Karena yang pertama kita akan mengerjakan yang polling edge, maka kita akan tekan yang polling edge. Lalu di sini program preview, kita coba tampilannya. Jadi sini ada include Atmega 8535 sudah tertera, codingannya seperti ini. Lalu nanti di sini kita tambahin, karena kita nanti ada delay-nya, kita beri include delay. Lalu voidmain ini adalah programnya yang tadi interruptnya kita tulis di sini nanti interrupt yang akan dijalankan dengan satu interrupt. Lalu di sini yang paling penting adalah while-nya, yaitu program utamanya seperti itu. Lalu seperti itu, karena saya sudah membuat programnya, langsung saja kita jalankan. Kita masukkan polling edge, sudah, langsung saja kita masukkan. Jadi ini adalah tampilan awal sebelum ditekan push buttonnya. Jadi di sini 1110000. Kemudian coba saya tekan. Ketika ditekan waktu mode falling edge, dia tetap yaitu 1110000. Karena saya menggunakan apa tadi, rangkaian pull down. Lalu kita lepaskan, maka tampilannya akan 10101010 dan kembalikan 1111111 seperti itu, dengan delay sebesar 1000 ms atau 1 detik, dan akan kembali ke program utamanya seperti itu. Ini kan tadi program sudah ada. Selanjutnya tadi kan saya sudah mencoba yang falling edge, kemudian sekarang saya akan mencoba yang rising edge. Di sini kita build all dulu rising edge, kemudian dimasukkan pada program terusnya rising edge. Tampilan pertama sebelum ditekan yaitu 1111000. Kemudian saya tekan, maka tampilannya akan 10110, kemudian 111 dan kembali ke program utama yaitu 11110. Lalu coba saya lepaskan, maka tampilannya akan 1110000 seperti itu. Lalu berikutnya saya coba yang any change.
Jadi tadi kalau yang falling edge dia akan bekerja ketika ketika tegangannya tinggi, menuju rendah, dan rising edge ini bekerja pada ketika tegangannya rendah menuju tinggi tadi. Terus sekarang saya akan mencoba yang any change. Any change ini bekerja ketika tegangannya bisa bekerja dalam tegangan tinggi maupun rendah. Kita coba any change. Oke. Jadi nyala awal sebelum saya tekan adalah 11111000. Lalu ketika saya tekan, tampilannya akan 10101010, kemudian 1111, dan kembali ke program utama lagi. Ketika saya lepas, tampilannya akan 10101010, kemudian 1111, dan akan kembali ke program yang utamanya. Yang terakhir, kita coba yang low level. Low level ini akan bekerja ketika tegangannya rendah atau 0. Kita buat low level. Kondisi awalnya sebelum ditekan yaitu 11110000, dan ketika saya tekan maka tampilannya akan seperti ini, tetap 11110000. Lalu ketika saya lepaskan maka tampilannya akan menjadi 10101010 dan 11111111, lalu akan kembali ke program utama. Seperti itu. Jadi tadi yang ini sudah dijalankan ya, yang ini. Lalu kita menggunakan tiga interrupt secara bersamaan. Jadi caranya sama seperti tadi, rangkaiannya ini. Sebentar ya. Jadi saya sudah merangkai hampir sama sebenarnya dengan rangkaian yang tadi. Jadi seperti ini rangkaian saya. Lalu kita langsung ke sini. Kan tadi hubungkan port C pada minimum system dengan soket jumper output pada drainer port D.2 atau INT0, port D.3 atau INT1, dan port B.2 atau INT2 dari minimum system ke soket IS1 pada drainer. Ini sudah saya hubungkan ya, seperti ini. Jadi karena kita menggunakan 3 interrupt, jadi seperti ini. Lalu kemudian buka program di CodeVision AWR dan membuat project baru seperti ini. Coba ya, sama sebenarnya kayak tadi, seperti tadi. New project. Oke, tunggu ya. Jadi di sini porsinya disetting menjadi outputan semua seperti yang satu interrupt tadi, sama karena outputnya berada di port C. Kemudian pada eksternal IRC ini kita centang semua karena kita menggunakan 3 masukan interrupt, yaitu INT0 dengan sampai dengan INT3. Kita setting menjadi falling edge semua seperti itu. Lalu kita jalankan programnya, preview.
Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ada 3 interruptnya ada 3, dan di sini ada program utamanya. Ini. Jadi di sini ada 3 interrupt 0, interrupt 1, dan interrupt 2. Karena kita menggunakan 3 interrupt seperti itu. Dan interrupt ini akan berjalan dari yang rendah ke tinggi. Jadi berjalan dari interrupt 0 terlebih dahulu, kemudian interrupt 1, baru yang terakhir akan menjalankan program pada interrupt 3. Seperti itu. Di sini saya sudah membuat programnya, langsung saya run. Lalu dimasukkan ke dalam sini. Ini 3 interrupt. Oke. Maka tampilan awalnya sebelum saya tekan akan seperti ini dengan nilai 11110000. Lalu ketika saya tekan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Sebentar, 111. Oh, kenapa tidak gerak? Seharusnya digerak. Benar. Ini 111, lalu ketika saya lepaskan menjadi 1010101010, kemudian berubah menjadi 11111111, lalu akan menjalankan berikut program interrupt berikutnya, yaitu 00000001 dengan delay tadi 1 detik ya, lalu 11111111, lalu akan menjalankan interrupt yang terakhir, yaitu 10000000, lalu 11111111, lalu akan kembali ke program utamanya, yaitu 111000. Seperti itu, dengan delaynya 1 detik. Kita sudah ya teman-teman, jadi seperti itu. Oke, jadi sudah sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.